Tahun 1542, Samudra Hindia bergolak, bukan hanya oleh gelombang laut, tapi juga oleh ambisi manusia. Di perbatasan antara dua dunia, Kristen dan Islam, terbentang sebuah panggung besar tempat kekuasaan, kepercayaan, dan kejayaan dipertaruhkan. Dari barat, kapal-kapal Portugis berlayar melintasi Laut Merah, membawa misi yang jauh melampaui perdagangan rempah. Mereka datang dengan keyakinan bahwa Tuhan menuntun mereka, membawa salib dan meriam untuk melindungi sekutu yang terancam di daratan tinggi Afrika Timur. Di bawah panji itu berdirilah seorang pria, Cristofão da Gama, putra dari penjelajah legendaris Vasco da Gama, sang penemu jalur laut menuju India. Namun kali ini, Gama muda tidak berlayar untuk menemukan dunia baru. Ia datang untuk berperang. Di jantung Afrika Timur berdiri Kekaisaran Ethiopia, salah satu kerajaan Kristen tertua di dunia. Namun saat itu, kerajaan ini berada di ambang kehancuran. Dari utara, pasukan Muslim di bawah pimpinan Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi, yang dikenal sebagai Ahmad Gerakan, Ahmad si tangan kiri, melancarkan serangan besar-besaran. Dengan strategi militer modern dan semangat jihad, pasukannya menaklukkan kota demi kota, membakar gereja, dan memaksa Raja Ethiopia mundur jauh ke pegunungan. Bagi Portugis, ini bukan sekadar konflik lokal. Mereka melihatnya sebagai pertempuran peradaban. Kelanjutan dari perang panjang antara Eropa Kristen dan dunia Islam, yang kini berpindah ke Laut Merah dan Samudra Hindia. Maka, Portugal mengirim ekspedisi kecil yang berani, hanya sekitar 400 prajurit, tapi bersenjata lengkap dengan meriam, bedil, dan tekad yang tak tergoyahkan. Tahun itu, armada Portugis berlabuh di pantai Afrika Timur. Dari kapal-kapal besar mereka, pasukan diturunkan menggunakan perahu kecil, menembus ombak menuju daratan asing yang gersang dan panas. Di sana mereka disambut oleh sekutu Ethiopia, lelaki bertombak, berpakaian sederhana, tapi dengan mata yang memancarkan semangat juang. Dua budaya bertemu di tepi pantai itu, Eropa dan Afrika, Kristen Barat dan Kristen Timur. Mereka berbicara dengan bahasa berbeda, tapi memiliki tujuan yang sama, mempertahankan iman dan tanah air. Cristofão da Gama segera memimpin pasukannya menembus dataran tinggi menuju medan perang. Dalam waktu singkat, kemenangan demi kemenangan berhasil diraih, berkat keunggulan senjata api Portugis yang memporak-porandakan barisan musuh. Namun keberhasilan itu tak berlangsung lama. Pasukan Ahmad Gerakan yang jumlahnya jauh lebih besar mulai mengepung mereka. Di sebuah lembah tandus, perang besar pun pecah. Asap mesiu bercampur debu, suara teriakan perang menggema, dan kilatan pedang beradu di bawah cahaya matahari Afrika yang membara. Cristofão da Gama berjuang di garis depan, memimpin pasukannya meski terluka parah. Ia menolak mundur. Namun akhirnya, keberuntungan berpihak pada musuh. Gama tertangkap. Dalam catatan sejarah, ia disiksa dan dihukum mati dengan pedang. Namun ia tidak menyerah hingga akhir hayatnya. Kematian sang komandan Portugis mengguncang pasukan Ethiopia dan membakar semangat mereka. Beberapa bulan kemudian, dengan bantuan sisa pasukan Portugis dan bala bantuan dari pegunungan, mereka melancarkan serangan balasan. Dalam pertempuran terakhir, Ahmad Gerakan tewas tertembak, dan invasi besar itu pun berakhir. Ethiopia diselamatkan. Ekspedisi Cristofão da Gama bukan sekadar kisah perang. Ia adalah simbol dari zaman ketika laut menjadi jembatan antar peradaban, sekaligus medan perebutan pengaruh antara agama, kerajaan, dan ambisi global. Bagi Ethiopia, kemenangan ini memastikan kelangsungan kekaisaran mereka hingga berabad-abad berikutnya. Bagi Portugis, meski kehilangan banyak prajurit, ekspedisi ini memperkuat posisi mereka sebagai kekuatan besar di Samudra Hindia. Dan bagi dunia, kisah ini menjadi pengingat bahwa sejarah seringkali ditulis dengan darah, keyakinan, dan keberanian di ujung pedang. Tahun 1542 mungkin hanya satu angka dalam kalender sejarah. Namun di baliknya tersembunyi kisah epik tentang keberanian, pengkhianatan, dan pengorbanan. Dari medan perang Ethiopia hingga gelombang Laut Merah, nama Cristofão da Gama tetap dikenang sebagai prajurit yang melawan hingga akhir demi keyakinannya. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya, dan lanjutkan perjalanan kita menelusuri era penjelajahan dan ekspansi laut berikutnya.